apakah tidak mengkafirkan para pencela agama itu kita ikut kafir gitu loh. Karena mungkin sang penanya ini sudah pernah membaca matan gitu, Tatan Nawaqidul Islam yang ketiga yang bunyinya siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia apa lanjutannya? Man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Jadi yang kita kan udah sama-sama lihat tuh podcastnya. Durasinya berapa sih? Ente ingat? 16 menit. 16 menit. Dan di situ ada hostnya itu menanyakan pertanyaan yang memang diajukan untuk Fatwa TV dan dipersilahkan untuk ketiga ustadz yang mana pada podcast tersebut. Di situ ada Ustadz Abdullah Roy, di situ ada Ustadz Sofyan Baswedan, dan di situ ada Ustadz Erwandi. Soalnya aneh ngerasa nih ya dari feelingnya Ana kok kayak muter-muter dan nggak segera to the point ke jawabannya. Bahkan disambungkan ke masalah muamalah juga. Jadi dari masalah prinsip keimanan kok bisa ngerempetnya ke muamalah. Masih belum puas sih terhadap jawaban yang diberikan gitu. Kayak kan pertanyaannya apakah kan berarti jawabannya iya atau tidak gitu. Betul. Itu kayak nggak terjawab gitu. Apa sih yang mau dijawab gitu loh. Kayak masih ragu-ragu gitu. Dan dalam hal ini pertanyaan sang penanya itu kan pembatal keislaman ya. Dalam hal ini case-nya itu tentang istihza ya Ustaz gitu. Jadi begitu Ustaz yang kami rasakan ketika kami melihat video dari media Fatwa TV ini, sebuah pertanyaan apakah seorang yang tidak mengkafirkan pelaku kekufuran akbar. Dalam hal ini ternyata kasusnya istihza. Yeah. Apakah seorang yang tidak mengkafirkan pelaku kekufuran atau kesyirikan akbar, dia itu menjadi kafir atau tidak? Kami meminta jawaban dari antum. Afiduna afadakumullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Tsumma amma ba'd. Pahami konteks pertanyaan yang ada. Bahwa saya tekstual pertanyaan yang diajukan itu berkaitan dengan suatu kasus permasalahan yang spesifik, yaitu berkaitan dengan pembatal keislaman. Pembatal keislaman banyak, tapi pertanyaan yang diajukan mengerucut kepada satu jenis pembatal keislaman yang spesifik, yaitu penistaan atau pencelaan kepada agama. Istihza Ustaz. Yang maksudnya jatuhnya bahasannya ada permasalahan istihza. Berkembang dari pertanyaan tersebut, pertanyaan yang lain, bagaimana hukum orang yang menistakan agama, apakah kafir atau tidak? Dan bagaimana hukum orang yang tidak mengkafirkan orang kafir? Dalam hal ini kasus yang diajukan adalah penistaan terhadap agama. Pertanyaan tersebut secara spesifik ditujukan kepada Ustadz Abdullah Roy, doktor. Iya, benar. Sangat disayangkan ya kapasitas seorang Ustadz Abdullah Roy yang doktor terus S3 mengemban sebuah akademi yang cukup besar yaitu HSI, dan dikatakan pernah mengajar dan terlibat di Masjid Nabawi sebagai salah satu pemateri perwakilan dari mahasiswa Indonesia ketika itu. Hanya saja perkara yang cukup mengherankan, dalam jawaban tersebut menunjukkan ketidaktanggapan Ustadz Abdullah Roy dalam mencerna pertanyaan dan memahami makosid, maksud yang terkandung di balik pertanyaan terkait. Padahal telah dikatakan fahmus su'al nisful jawab. Memahami redaksi pertanyaan itu sudah separuh dari jawaban. Jika memahami pertanyaannya saja gagal, bagaimana bisa mendatangkan suatu jawaban yang mengenyangkan? Nah. Masya Allah Ustaz, itu Anda jadi teringat ketika ujian di pondok tuh Ustaz. Ketika kami ada membingungkan suatu soal esai, kemudian kami menanyakan Ustaz menjawabnya dengan fahmus soal nisful ijabah. Nah, nisful ijabah. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Eksekusi hukum terhadap sesuatu itu cabang dari pencitraan penggambaran terhadap sesuatu tersebut. Ketika pencitraannya di dalam benaknya itu utuh sampai pada seseorang, maka dia akan dapat mengeksekusi dan meletakkan hukum yang tepat. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ketidakpahaman tentang hakikat
pertanyaan yang diajukan ini kemudian melahirkan jawaban yang berbelit-belit dan tidak mencakup kepada pertanyaan yang diajukan. Kalau mungkin di bahasa Jepangnya itu bulat Ustaz ya. Bulat. Nah, iya, bulat Ustaz. Yes. Ruwet lah, sedikit ruwet. Padahal pertanyaannya jelas ya. Penistaan terhadap agama, al-istihza, termasuk pembatal keislaman. Nah, jawaban yang tidak akurat tersebut ya bisa jadi disebabkan dan dipicu atau dilatar belakangi dari ketidakpahaman tentang hakikat serta esensi dari iman dan Islam itu sendiri. Sesuatu yang mungkin untuk dikatakan sekali berdoktor Abdullah Roy untuk gagal paham dalam memahami esensi keimanan dan keislaman, dan itu jelas aib. Bisa jadi kegagalan paham tersebut sebenarnya pemicunya bukan dari ketidakpahaman terhadap esensi iman atau Islam. Ada unsur kesengajaan Ustaz ya. Tapi lebih kepada i'tiqad yang dia berpijak di atasnya, yang beliau berpijak di atasnya. Itu akidah al-murji'ah. Atau memang sengaja dipropagandakan Ustaz ya. Ya, baik itu disadari atau tidak bisa jadi. Nah, baik itu disadari atau tidak. Kemudian kita harus pahami bahwasanya permasalahan penistaan agama, pencelaan terhadap ad-din, ini sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat, tidak bisa diterima. Kenapa begitu? Karena konsep keimanan, pokok dasar keimanan yang paling prinsipil dan fundamental itu adalah ta'zim, pengagungan terhadap Rabbul Alamin. Jika dikatakan seseorang menisbatkan ke suatu keyakinan dan ke suatu agama, sudah pasti keyakinan dia atau keimanan dia dan agama dia itu sesuatu yang sifatnya agung, sakral, sesuatu yang memiliki nilai. Jadi aslul iman itu pijakan dasarnya adalah ta'zim. Bagaimana dikatakan seseorang beriman kalau tidak ada pengagungan di dalam hatinya? Mustahil kan? Nah, penistaan terhadap agama atau penistaan terhadap keimanan itu kan menafikan pokok dasar ta'zim secara asalnya. Karena tidak tergambarkan di sana ada pengagungan di dalam hati keimanan, kemudian terekspresikan dalam wujud penistaan. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dan kontradiksi. Makanya kekafiran orang yang mencela dan menistakan agama ini permasalahan yang gamblang, nyata, jelas. Tidak ada syubhat dan kesamaran sedikit pun padanya. Dalam hal-hal yang bersifat keduniawian, hal-hal yang sifatnya receh saja, itu seseorang bisa menjaga nilai-nilai kesakralan itu. Misalkan fanatisme kedaerahan, fanatisme kebangsaan, fanatisme kesukuan, Klub sepak bola. atau misalkan yang paling receh, fanatisme jahiliyah seperti asobiahnya, hizbiyahnya para pecinta sepak bola, para supporter sepak bola. Ada nilai ta'zim terhadap sesuatu yang dia agungkan itu. Makanya bahkan sampai-sampai jika lambang atau logo klubnya atau misalkan bendera klubnya itu dihamparkan di mana? Di jalan. Bawah. Di bawah, terus ada pemain yang misalkan lewat, dia akan mengambil atau menghindari logo tersebut supaya tidak menginjak karena itu ada unsur Pride di situ. pride, kebanggaan, kesakralan lah. Nah, kalau dia sampai menginjak misalkan, akan mendapat respon yang negatif secara natural dan spontanitas akan urf yang ada akan menghukumnya sebagai sesuatu yang pencelaan, penistaan, tidak respect. Ini hal-hal yang sifatnya receh, keduniawian, bahkan jahiliyah. Atau misalkan seseorang yang membanggakan kedaerahan tertentu, kesukuannya, sudah pasti dia akan merasa ya bangga sebagai putra daerahnya. Nah, sesuatu hal yang sifatnya manusiawi dan natural sekali. Nah, hal-hal yang seperti itu saja itu ada nilai-nilai kesakralan, ta'zim. Nah, bagaimana dengan agama yang itu adalah
ya bisa dikatakan darah daging jiwanya seseorang, identitas yang paling identik pada diri seseorang yang harganya itu seharga nyawa dia kan, bahkan hembusan nafasnya. Nah, jadi tidaklah tergambarkan ada konsep seseorang beriman terhadap sesuatu kemudian dia menistakan sesuatu tersebut. Ini sesuatu yang sangat bisa dicerna harusnya. Toyib, kita kupas bagaimana jawaban Dr. Abdullah Rai menunjukkan ada ketergelinciran akidah yang akut pada diri beliau dalam masalah iman. Jika kita merujuk kepada makna iman secara bahasa, dalam etimologi bahasa memang dikatakan iman itu adalah at-tasdiq secara bahasa, walaupun secara penempatannya dalam syariat dia bukan sekedar tasdik. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa di jilid ke-7 halaman 638, beliau mengatakan ma'lumun annal imana huwal iqrar la mujarrad tasdiq. Maklum bahwa keimanan dalam etimologi syariat tidak sekedar pembenaran saja. Karena secara bahasa memang iman itu pembenaran di dalam hati. Tapi dia bukan sekedar pembenaran. Dalam syariat, kalau kita bicara tentang etimologi syariat, iman adalah pembenaran yang disertai dengan reaksi. Apa yang ada di dalam batin sudah pasti akan terekspresikan dalam wujud lahir. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi konsep keimanan secara syariat itu adalah pengikraran dan pembenaran di dalam hati yang kemudian terekspresikan dalam ketundukan dan kepatuhan secara lahir dan batin. Ini konsep iman. Dalam permasalahan iman ada sekian sekte yang sesat keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah, bahkan sebagiannya keluar dari Islam. Ma'ruf disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya adalah Al-Jahmiyah. Apa sih konsep keimanan di sisi Al-Jahmiyah? Konsep keimanan di sisi Al-Jahmiyah ma'ruf, yaitu ma'rifah. Sekedar seseorang itu tahu bahwa sang pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Rabbul Alamin. Cukup pengetahuan dia itu memasukkan dia ke dalam iman, walaupun dia tidak bereaksi dalam amalan batin maupun lahirnya, sekedar tahu saja. Meskipun tanpa ekspresi pembenaran atau pengamalan di dalam hati, meskipun dia membangkang. Makanya disebutkan oleh para ulama kelaziman dari konsep ini, iblis itu mukmin karena iblis tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak tergambarkan dan terbayangkan iblis itu akan menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iblis. Jadi kadar keimanan konsep di sisi Jahmiyah, konsep keimanan adalah ma'rifah. Pengetahuan bahwa Allah adalah Allah cukup, walaupun kamu tidak mengibadahinya. Dan sudah pasti tidak bisa kosong dari ta'zim itu tadi. Yang namanya ma'rifah berarti al-arif, orang yang mengetahui, al-ma'ruf dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kamu tahu Allah adalah Allah, sang pencipta alam semesta yang berhak untuk diibadahi. Walaupun kamu tidak ibadahi, maka kamu teranggap orang yang beriman. Jelas konsep Jahmiyah di sini? Jelas. Nah, kelazimannya disebutkan oleh para ulama, iblis itu beriman karena iblis mengetahui Rabbnya. Bahkan iblis mengagungkan Allah. Iblis mengagungkan Allah. Allah kabarkan tentang argumentasi iblis dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika iblis memohon untuk ditangguhkan, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Maka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata, qala fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang ditangguhkan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang telah diketahui ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, telah ditetapkan. Kemudian apa katanya iblis? Qala fa bi'izzatika. Iblis berkata, ya Rabb, demi keagungan kamu, demi keagunganmu, demi keperkasaanmu, demi kedikdayaanmu ya Rabb,
bentuk pengakuan dan pengetahuan iblis bahwa Allah itu Aziz, yang maha agung, yang maha perkasa. Nah, iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Ya Rabb, meminta izin dengan penuh pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang menciptakan dia, yang berkuasa mutlak terhadapnya. Iblis mengatakan, wahai Allah, demi keperkasaan engkau benar-benar akan aku sesatkan semuanya, umat manusia itu seluruhnya, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ayat ini menunjukkan bagaimana seorang iblis itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menistakan agamanya, menistakan Islam, menistakan iman, menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, ini jauh lebih sesat dibandingkan iblis. Jauh lebih kufur dibandingkan iblis. Masa iya dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, dia olok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal iblis saja mengakui. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwasanya kasus permasalahan penistaan terhadap agama, pencelaan kepada Allah, ini tidak boleh dan tidak bisa terbayangkan ada pada diri seseorang yang beriman. Seminim-minim kadar orang yang berislam, tidak bisa terbayangkan dia akan menistakan Islam. Di sana ada orang-orang awam yang tidak beramal, amalan-amalan lahiriah. Tapi soal kehormatan Islam tidak bisa diganggu. Gugat. Ada aib ini, tabu. Senakal-nakal saya, ya tetaplah urusan agama jangan kamu perolok-olok lah. Nah, tetap walaupun kita katakan orang-orang yang seperti itu karena dia tidak beramal, tetap dia teranggap tidak beriman. Tapi setidaknya ada bentuk fitrah ta'zim itu tadi yang bekerja, sehingga tidak bisa tergambarkan ada bentuk penistaan agama dan pencelaan kepada Allah dari orang yang menisbatkan sebagai penganut agama itu. Ada mumtani mustahil. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya seorang Dr. Abdullah Roy, imma dua kemungkinannya dan keduanya sama-sama pahit. Imma bisa jadi tidak paham, belum paham tentang konsep iman dan Islam. Kalau tidak paham ini, dia belajar lagi Islam dari nol, masuk lagi ke dalam Islam. Mulai lagi dari usul, bahkan mulai lagi bersyahadat. Karena syarat syahadat adalah al-ilm, fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ilm ma'ruf. Dan itu tidaklah, insya Allah tidaklah terluputkan dari seorang Dr. Abdullah Roy. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa ikhlasun wal qabuli laha ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Nah, wazidatha minha kufranu minka bima siwal ilahi, baiknya itu ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wal inqiyadi wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad kulliha. Nah, 7 syarat dari la ilaha illallah ditambah syarat yang ke-8 yaitu kufur bitauhid. Ada ma'ruf. Nah, aib besar jika tidak diketahui oleh seorang dokter. Syarat yang pertama ilmu. Asyartu, jelas makna syarat, harus ada sebagai keabsahan sesuatu. Jika tertiadakan, bagaimana sesuatu itu ada? Nah, syaratnya adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemungkinannya kecil lah kalau beliau tidak tahu. Berarti kemungkinan kedua adalah penyimpangan secara akidah, yang memang pijakan dasarnya, bangunan dasarnya dalam konsep iman itu sudah melenceng dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini konsepnya. Kemudian apa lagi? Di situ disebutkan ya dari Dr. Abdullah Roy,
beliau mengatakan bahwasanya menghukumi dengan kekafiran adalah perkara yang besar, harus berhati-hati, ya kan? Iya, Ustaz. Iya itu Ustaz. Itu kalimat pertama ini. Nah, Ustaz. benar. Dan melanjutkannya dengan salah satu dalil dari hadis Nah. Nabi alaihi salatu wassalam. Benar, memang dalam permasalahan takfir dituntut padanya kehati-hatian. Kenapa? Agar seseorang itu tidak menimpakan suatu hukum yang keliru dan salah. Kemudian dia bawa dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha." Na'am ahaduhuma. Apabila salah seorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran itu bisa kembali ke salah satu dari keduanya. Benar. Tapi kita lihat bagaimana para ulama kibar, para sesepuh yang rusuh, mapan, kokoh dalam keilmuan memberikan jawaban. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab tentang hadis tersebut di syarah beliau terhadap Nawaqidul Islam di Subulus Salam. Di akhir pembatal keislaman yang ketiga. Ketika beliau ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan apa? Adapun hadis tersebut yang dimaknakan, yang dimaksudkan adalah idza qala lahu ya kafir wa laisa ahlan lidzalika. Apabila seseorang menuduh saudaranya kafir padahal yang dituduh itu tidak seperti itu adanya, Tidak terjatuh pada kekufuran. tidak terjatuh pada kekufuran. Amma idza kana ahlan lidzalika fa innahu yabu'u biha huwa al-maqulu lah. Adapun kalau yang dikatakan kafir itu yang memang dia layak dan pantas untuk dikatakan kafir dan memang telah terjatuh dalam kekufuran, ya sudah, nggak ada iskal. Kekufuran itu memang kembali kepada pelakunya. Nah, tidak ada iskal pada yang demikian itu. Dan permasalahan ini dapat menjerumuskan juga ke dalam kekufuran, yaitu apa? Tidak mengkafirkan orang musyrik dan kafir. Orang musyrik. Tidak mengkafirkan orang musyrik yang konsekuensinya bisa jatuh ke dalam kemurtadan, kan? Sama-sama berbahaya. Sembarangan mengkafirkan juga resikonya kekafiran itu bisa kembali kepada dirinya. Tapi kalau kamu juga sembarangan dalam tidak mengkafirkan, bersikap sok tawarruk warok dalam hal ini kepada kekafiran-kekafiran yang telah jelas, ini juga menempatkan kamu dalam jurang kekufuran yang berbahaya juga. Terlebih lagi realita didikan yang sudah ditanamkan kepada masyarakat itu adalah narasi yang berbunyi jangan mudah mengkafirkan, Ustaz. Nah, jadi narasi-narasi yang tidak diimbangi dengan edukasi yang tepat, yang pertengahan. Dan juga sepertinya itu tidak lengkap, Ustaz, ya. Perlu diteruskan lagi narasi jangan mudah mengkafirkan. Itu kayaknya seperti kurang, Ustaz. Perlu dilanjutkan lagi. Nah, memang permasalahan ini ditunggangi oleh mereka. Ditunggangi, diambil sepotong, ditinggalkan potongan yang lain. Kemudian telah jelas ya bantahan terhadap sisi pendalilan tersebut. Nah, memang kita harus berhati-hati dalam menentukan vonis kafir. Tapi kehati-hatian itu, sikap kehati-hatian itu diberlakukan pada perkara yang memang bias, sama, rancu. Adapun permasalahan tekstual yang ditanyakan penistaan agama, ini tidak ada keraguan sama sekali. Apakah mungkin untuk seseorang itu menistakan, menjelek-jelekkan orang yang dicintai, dalam hal ini ibu atau orang tuanya misalkan? La yumkin. Kan la yutasawwar, kan, tidak tergambarkan. Nah, ini agama yang jauh lebih agung, lebih prestisius gitu. Jadi dia permasalahan yang tidak ada syubhat padanya. Lah, tawakuf, bersikap berhati-hati dari mengkafirkan orang-orang yang jatuh dalam kekafiran yang jelas seperti penistaan agama ini sangat berbahaya. Bisa jatuh dalam pembatal keislaman yang ketiga. Kemudian dikatakan bahwa ulama sejak zaman dahulu sangat berhati-hati dalam menghukumi kekafiran. Iya, nah, tapi mereka juga sangat berhati-hati dalam bersikap warok dari tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas terjatuh dalam kekafiran yang gamblang. Apalagi sampai mengimankan kekufuran, Ustaz. Apalagi sampai mengimankan kekufuran, itu tidak kufur bitawud berarti. Padahal dikatakan faman yakfur bitawuti wa yu'min billah. Jadi dua rukun ini harus terwujudkan baru masyrutnya terpenuhi. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kapan itu syahadat la ilaha illallah terrealisasikan? Ketika dua syarat yang disebutkan di awal ayat, nafi dan isbat, telah terpenuhi. Kalau dia tidak kufur terhadap tauhid, nah,
bagaimana dia bisa mewujudkan la ilaha illallah itu sendiri. Jadi masalahnya itu benar-benar nggak sepele gitu. Masalahnya ini masalah berat, butuh tadqiq, butuh benar-benar dipastikan, diteliti betul. Resikonya jannah wan nar, kamu tergelincir di sini, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kamu, dan tidak ada satupun yang layak untuk kamu cela kecuali dirimu. Nah, jadi permasalahannya benar-benar kamu itu dituntut untuk mencari tahu, memastikannya. Di sini letak ujiannya kita sebagai seorang hamba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, cermat kamu dalam menentukan jawabannya, dalam menjawabnya. Ustadzmu tidak akan mampu untuk membantu dan menyelamatkan kamu kalau kamu sesat. Nah, nafsi. Masalah ini nafsi. Masalah i'tiqadiyah. Yang ditanya nanti kamu, man rabbuka? Di kuburan. Gak bisa kamu mau toleh ke kanan ke kiri, mau tanya siapa, mau minta tolong siapa. Ngerepek jawaban Gak bisa nyontek. Ini masalah yang asasi dan fundamental. Berarti gak bisa kamu gampangkan kan? Harus kamu taruh perhatian lebih padanya. Sudah benarkah akidah saya? Sudah benarkah keislaman saya? Maintenance, tauhid lagi. Nah, dipelajari lagi permasalahannya. Kemudian disebutkan, dan ini distorsi. Makanya hati-hati mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak paham materi-materi atau alur madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak kompeten maksudnya. Tidak kompeten. Walaupun dia bertitel dengan titel gelaran-gelaran yang kaliber doktor gitu. Nah, doktor adalah gelaran akademis. Ma'ruf kalau kita belajar akademis, bukan ya kan? Gelaran praktis Ustaz ya? Bukan gelaran praktis. Dia hanya menunjukkan kamu adalah orang yang pernah terdidik secara akademis. Tapi apakah kamu benar-benar akademisi? Belum tentu kan. Nah, karena konsep pembelajaran akademis itu kan pokoknya kamu ikut alur, kerjakan tugas, ikut ujian, lulus. Jadi sudah. Apapun itu caranya. Nah, kamu ikuti begitu saja alurnya. Dan naik SD lulus, SMP lulus, SMA masuk kuliah, auto mau kopas mau nggak kopas, apapun caranya, tugas selesai, ujian final tuntas, ya kamu pasti lulus. Karena kamu hanya ikut birokrasi aja, ikut alurnya aja, ikut aturan mainnya, studi yang ada itu. Mau sampai gelar doktor pun ya akan seperti itu. Nah, walaupun ya kita tidak menafikan tingkat keintelektual seseorang jelas berbeda ya antara satu strata dengan strata yang lain ya. Nah, tapi bukankah di sana ada seorang doktor yang masyhur, terkenal dalam bidang agama, ditanya masalah yang paling fundamental saja tidak tahu, yang kapasitas dia tidak boleh jahil padanya. Ditanya tentang arsy dia tidak tahu, ditanya tentang rukun qauli dia tidak tahu. Seorang doktor dengan kapasitas dan kaliber yang seperti itu, dengan jamaah yang ribuan juga Ustaz. Dengan jamaah yang ribuan, follower jutaan. Di sini menyadarkan kepada kita bahwasanya jadi titel itu bukanlah acuan barometer yang sifatnya valid dan konkret. Bukan parameter kebenaran. Bukan parameter juga. Nah, betapa banyak orang-orang yang mengemban titel, ya ternyata kualitas bobot keagamaannya, intelektual keagamaannya dibabat habis oleh orang santri tingkat kecil. Santri, orang tingkat pesantren yang mungkin secara akademis tidak pernah terdidik secara formal. Jadi itu bukanlah acuan. Nah, masalah yang lain yang ada pada mereka ini adalah distorsi terhadap ajaran-ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi ada dua musuh dakwah terhadap kurikulum pembelajaran madrasahnya Imamatul Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada dua, yaitu kuburiyun. Nah, musyrikun yang memang secara terang-terangan memusuhi dan kontra. Yang kedua, mereka yang menerima dakwahnya Syekh bil jumlah secara garis besarnya, secara globalnya, tapi mereka mendistorsi ajarannya Syekh, konsep yang diajarkan oleh Syekh, bahkan melanggar usulnya Ustaz. Nah, ya mungkin maksud mereka ingin menepis tuduhan-tuduhan negatif yang diarahkan kepada Syekh dan dakwahnya sebagai khawarij, takfiri, mudah mengkafirkan, radikal. Mereka ingin menafikan itu, membersihkan dari situ, tapi mereka justru merubah, menyelewengkan dan mendistorsi apa yang memang hak. Begitu. Jadi mereka ingin memoderatkan lah, bagaimana lebih
lebih friendly dan lebih modern. Walaupun itu resikonya adalah ya fatal, Kesesatan bagi umat. Kesesatan bagi umat. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana Dr. Abdullah Rai mengatakan bahwa saya pembatal keislaman ketiga maksudnya adalah orang musyrik yang asalnya memang Muslim. musyrik. Dikatakan begitu kan? Iya, Ustaz. Adapun man lam yukafir al musyrikin, di pembatal ketiga kan disebutkan begitu. Lah musyrikin di situ disebutkan katanya adalah Yahudi, Nasrani, dan memang ya, asalnya orang yang memang asalnya musyrik seperti Yahudi dan Nasrani. Padahal di sana dibedakan, kemudian membawakan ayat di surat Al-Bayyinah. Padahal ayat di surat Al-Bayyinah membedakan antara ahlul kitab dan al-musyrikin. Apa ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin wal wawu aqaf yaqtadi taghyir. Berarti ahlul kitab sendiri, al-musyrikin sendiri. Walaupun keseluruhannya tetap mereka masuk kategori ya terjatuh dalam kesyirikan, tapi mereka punya kategori yang berbeda muamalahnya antara musyrik dan ahlul kitab. Nah, kemudian dipahami bahwasanya sudah gagal paham dalam memahami ayat di surat Al-Bayyinah, kemudian menyelewengkan makna musyrik. Bahwasanya yang dimaksudkan di dalam pembatal keislaman ketiga yang tidak mengkafirkan orang musyrik yaitu musyrik asli. Entah ini tidak jujur atau memang sengaja, tidak jujur sengaja, atau memang tidak paham. Kalau kita melihat kepada pembatal keislaman yang ketiga, itu kan pembatal yang pertama dikatakan, dicontohkan apa? Al-musyrik kan? Iya, Ustaz. Nah, apa pembatal keislaman yang pertama? Asyirku fi ibadatillah. Nah, kemudian dicontohkan kaladiat bahulil jin aulil kaman yadbahulil jin aulil qabr. Nah, kemudian pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, yang menjadikan antara dia dan Allah perantara, dia minta syafaat. Nah, dia bertawakal kepadanya, dia berdoa meminta hajat kepadanya. Yang sudah pasti man itu adalah muslim saja. Nah, sekarang pembatal ke-1 dan kedua, menyembelih untuk jin dan untuk kuburan, mengambil perantara. Ini amalannya siapa? Muslim pasti. Ini kan amalannya orang-orang yang muslim. Di masa ini loh, amalan-amalan orang-orang yang menisbatkan terafiliasi ke Islam kan. Nah, kita tengok di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah ada orang Buddha di sana? Tidak ada. Orang Hindu Di Arab itu. Tidak ada. Di Najd ketika itu. Di gurun loh. Lah ya, di Najd ketika itu siapa orang musyrik ini? Diksi musyrik ini loh siapa? Kamu kan harus tahu siapa sih yang dimaksud musyrik ini? Apakah di sana ada memang Hindu, Buddha, penyembah berhala? Jawabannya tidak. Nah, Najd pada waktu itu orang-orang yang berafiliasi semuanya ke Islam, tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian datang pembatal keislaman yang ketiga, dijelaskan man lam yukafir al musyrikin. Nah, siapa musyrikin ini? Musyrikin yang telah dibahas di pembatal ke-1 dan kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, makna musyrik tidaklah dinamakan musyrik kecuali karena dia beribadah kepada Allah. Tidaklah seseorang dinamakan musyrik kecuali karena dia beribadah kepada Allah. Hanya saja dalam ibadah dia kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Mempersekutukan namanya. Berarti dia ibadahi Allah, dia ibadahi selain Allah. Bersamaan dengan dia ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah itu siapa? Allah adalah Rabbnya para nabi. Mereka beriman nggak kepada Muhammad SAW? Beriman. Allah di situ siapa? Rabbnya Muhammad SAW. Berarti diksi musyrik ya kepada orang-orang yang memang terafiliasi kepada Islam. Tidak dinamakan musyrik kecuali karena dia beribadah kepada Allah. Makanya dinamakan musyrik karena mempersekutukan. Kalau secara asal sudah tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada dewa-dewa misalkan, kepada dewi-dewi, kepada sapi, kepada ini tidak termasuk dalam
bahasan yang sedang dibahas oleh Syekh. Nah, jadi gagal memahami tentang pembatal keislaman ketiga tentang diksi al-musyrikun di situ. Dan ini rata-rata yang dipahami oleh mayoritas mereka. Jadi membawa diksi musyrik adalah musyrik asli. Gagal paham. Padahal di risalah yang lainnya Qawaidul Arba, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan nama. Kaidah ke-1 sampai ke-4. Dari kaidah ke-1 sampai ke-3 beliau menunjukkan bahwasanya amalan-amalan orang-orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sama konsepnya dengan amalan-amalannya orang-orang musyrik yang ada di masa beliau. Di kaidah yang keempat jatuh kesimpulan bahwasanya ternyata bersamaan dengan itu semua orang-orang musyrik belakangan aghladu syirkan minal awalin, jauh lebih parah kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin yang dulu. Nah, di sini harus ada natijahnya. Hasilnya apa? Kalau dikatakan bahwasanya amalan kaum musyrikin terdahulu dengan yang sekarang itu ya konsepnya sama, kemudian di akhir dikatakan lebih dahsyat, bahkan bagaimana bisa dibedakan secara hukum? Syariat itu tidak membedakan sesuatu yang sama dan tidak menyamakan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika realitanya bahkan telah disebutkan yang sekarang ini kesyirikannya jauh lebih syirik daripada yang dulu. Nah, dan bagaimana bisa kalau begitu yang sekarang nggak syirik atau dikatakan syirik tapi masih muslim, dan yang di masa itu dikatakan tidak muslim. Mereka beribadah haji, ya kan? Mereka mengimani Allah walada. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul may yarzuqukum minas sama'i. Atau misalkan mereka juga beriman dalam permasalahan uluhiyah, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Da'u Allah, mereka berdoa kepada Allah Rabbul Ka'bah. Ya Rabbnya para nabi. Falamma najjahum ilal bar. Syaitnya di ayat itu kan menunjukkan bahwasanya orang Arab ternyata juga beribadah loh kepada Allah, bahkan ikhlas. Mukhlishina lahuddin, dipersaksikan oleh Allah ikhlas loh. Nah, kita siapa yang mempersaksikan keikhlasan kita? Nggak ada. Allah mempersaksikan keikhlasannya orang-orang musyrik dalam situasi kondisi tertentu ketika genting. Mukhlishina lahuddin. Nah, berarti mereka beribadah kepada Allah. Lah kenapa mereka dikatakan musyrik? Nah, jadi wallahul musta'an, para dokter ini memang mungkin kurang paham atau gagal paham dalam bahasan-bahasan tentang karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi kekeliruan ketika membawa dan menyeret diksi al-musyrikin dalam pembatal keislaman ketiga sebagai kaum musyrikin yang asli. Dan keimanan itu kan syarat yang paling mutlak adalah keyakinan di dalam hati. Unsurnya salah satunya keyakinan di dalam hati. Bagaimana keyakinan itu ada jika ilmu tidak mendahuluinya? Meyakini sesuatu yang dia tidak ketahui kan mustahil. Dia nggak tahu tentang sesuatu kemudian dia meyakini sesuatu itu kan mustahil kan. Berarti harus ada kadar minimal dari ilmu. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi syarat minimal dia harus tahu. Yang jelas dia punya fitrah bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta. Berarti dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian dia kenal Islam. Islam konsepnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ibadahi Allah saja, jangan syirik. Sudah, titik, selesai, habis perkara. Sesederhana itu. Nah, ini kadar minimal yang harus ada. Makanya orang-orang yang berbuat kesyirikan ya karena dia gagal paham terhadap la ilaha illallah itu sendiri. Nah, itu bukan suatu udzur. Nah, karena dia syarat. Kemudian disebutkan di situ masalahnya akhirnya berandai-andai tentang permasalahan yang itu nggak nyambung. Dia tidak ada kaitannya dan keluar dari substansi. Karena kan pertanyaan jelas, hukum orang yang menistakan agama dan orang yang tidak mengkafirkannya. Khalas, tekstual yang ada jelas ya, kasus masalah ya pasti orang yang menisbatkan ke Islam sadar, berakal, balik, kan begitu kan cakupannya. Nggak usah kemudian dibawa berandai-andai mungkin kalau gila, orang gila.
ini kamu sedang berandai-andai dan memberikan taksiran-taksiran yang ya sebenarnya nggak ada gunanya ya akhi. Karena sudah yang pasti yang bertanya mengajukan pertanyaan apakah orangnya tidak mengkafirkan akan otomatis kafir pula sudah pasti maksudnya orangnya Iya. tidak mengkafirkan ya orang yang mukallaf Ustaz. Ya orang yang mukallaf berarti secara tidak langsung dia sedang membodohkan orang yang bertanya. Dikira yang bertanya juga nggak paham kan? Masa orang yang bertanya menanyakan orang gila, ya kan? Karena ya kalau orang gila ya udah ngapain kita tanyain? Iya, udah Dia bisa udah ditanyain. Berarti secara tidak langsung yang menjawab ini menuduh yang bertanya juga sableng, kan gitu. Yang kan jelas harusnya konteksnya. Langsung saja nggak usah kamu berada-ada dan memberikan taksiran-taksiran yang takalluf ya akhir. Ini fatwa, berikan jawaban ya atau tidak, jelas, jangan abu-abu. Masalahnya bersentuhan dengan usul iman. Kalau orang gila maka kan mengucapkan kekufuran tidak kufur. Ini benar konteks sudah kamu ini kemana sudah larinya. Nah berandai-andai lagi. Kemudian dikatakan kalau orang tidak tahu dia beramal kufur, padahal dia sudah belajar, tetapi dia tidak tahu amalan dia kufur, maka tidak bisa dihukum. Ini kan fatal ini. Kamu paham nggak pertanyaannya? Pertanyaan itu penistaan agama, pencelaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kamu katakan mungkin dia tidak tahu, walaupun dia sudah belajar. Lah terus gimana ini? Udzur bil jahil ini gimana? Walaupun dia sudah belajar, tetap dikatakan jahil. Bahkan Tidak kemungkinan tahu. gila. Nah, terus mendatangkan kemungkinan yang lain. Hada fatal, hada menunjukkan khubs i'tiqadi. Nah, jeleknya akidah dari fulan ini. Narasumber ini Ustaz ya. Dia katakan begitu. Barangkali dia tidak tahu. Dia tidak menjelas sesuatu yang sakral, sesuatu yang dia imani. Dikatakan tidak tahu itu ya apa konsepnya? Kalau dikatakan nggak berakal gitu maksudnya menggigau tidur gitu. Ini kan di luar topik sudah kita. Iya. Yang kita bahas ini orang yang kasusnya ya mukallaf jelas. Kamu nggak usah berandai-andai mungkin dia orang yang dibius itu efek bius itu anestesi atau apa itu sisa-sisa bius itu kan nggak sadar kan. Iya, Zat. Orang habis bius total operasi itu Iya. misalkan dia menggigau-menggigau ini masalah-masalah eksternal yang ya bisa jadi tapi bukan dalam konteks bahasan ini. Kamu nggak usah berandai-andai gitu, nggak usah memaksa ke sana. Yang jelas-jelas aja, nggak usah mengkaburkan permasalahan. Kemudian dikatakan bahwasanya mungkin dia tak berilmu, dia bodoh. Tidak berilmu tapi katanya sang penjawab nih kalau sudah Siapa? belajar. Yang penjawab ini siapa? Ya, Dokter Ustaz- Abdullah Ustaz- ya dalam hal ini kan. Iya. Walaupun dia sudah belajar, Ustaz, bener. tapi tetap tidak tahu kifada. Berarti ya sudah kamu nggak usah belajar itu, nggak usah tidak tahu aja. Lebih Al-jahil selamat benar. Ustaz ya. Berarti kalau begitu kejahilan itu adalah keselamatan. Daripada kamu tahu malah tegak hujah, mending kamu jahil saja. Orang memperturutkan hawa nafsu itu enak kok. Ngapain kita harus payah tahu? Jadinya kita akhirnya kita tahu sesuatu haram, jadinya enggak. Mending kita nggak usah tahu lah kalau berzina itu haram, kalau ini haram, kalau itu haram. Kan Atau lebih. kalau perlu nggak usah mondok, nggak usah belajar nahwu, nggak usah belajar akidah, Ya nggak usah kalian juga nggak usah Madinah ngajar. Iya, Kalian juga nggak usah ngajar. Biar hujah nggak tegak kepada mereka, kepada umat manusia kan jadinya begitu nanti. Ngapain juga diutus Rasul akhirnya? Akhirnya kan jadi orang tegak hujah jadinya. Ya mending nggak usah aja, biarkan manusia dalam kejahilan, kebodohan. Karena kebodohan adalah keselamatan, ini kekonyolan. Ada akidah muskilahnya orang-orang yang berjubah berkedok dakwah salafiyah di masa ini. Ya seperti ini rata-rata akidahnya mereka. Rusak. Nah, jadi seperti itu ya yang dibahas oleh Dr. Abdullah Roy. Kemudian membawa permasalahan kepada masalah-masalah yang berandai-andai dengan sesuatu yang ya takalluf kalau Anda lihat. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan permasalahan pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukafir al-musyrikin atau syakka fi kufrihim atau sahaha madhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik dan atau ragu atau membenarkannya, maka dia kafir pula secara ijma'. Dan al-lajnah ad-daimah diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memiliki fatwa yang jelas dalam masalah ini yang menunjukkan bahwasanya permasalahan ini besar dan bukan sepele. Permasalahan yang beresiko besar, memurtadkan orang yang memberikan udzur kepada
pelaku kekufuran. Disebutkan dalam Fatwa Lajnah Daimah di jilid yang kedua halaman 99. Lajnah Daimah membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang secara asal dia ahli tauhid, tidak terjatuh dalam kesyirikan. Hanya saja dia bersikap tawakuf, na'am, untuk memvonis kafir orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan akbar. Dalam hal ini dicontohkan penyembahan terhadap kuburan. Kita baca redaksi dari Lajnah. Beliau mengatakan di akhir wabida. Maka dari ini semua setelah memaparkan bahasan yang ada, wabida, dan dengan dasar yang demikian ini yu'lam, menjadi dapat diketahui annahu la yajuzu li ta'ifatil muwahhidin, enggak boleh bagi sekelompok dari kalangan ahli tauhid alladzina ya'taqiduna kufra ubadil qubur, yaitu yang meyakini kafirnya para penyembah kubur. Naam, jadi tekstual yang ditanyakan di sini kasusnya penyembahan terhadap kubur. Orang-orang ahli tauhid yang meyakini kafirnya para penyembah kubur, tidak boleh bagi mereka untuk an yukaffiru ikhwanahum al-muwahhidin, untuk dia memvonis saudara-saudaranya dari kalangan ahli tauhid juga, sesama ahli tauhid. Ya, kita katakan sajalah orang-orang yang berkedok salafi sekarang ini, ya kan, yang menisbatkan diri ke dalam dakwah tauhid dan dakwah salafiyah lah, komunitas sunnah sunnah atau salafi. Mereka katakan yang mereka kan yang memberi udzur para penyembah kubur. Disebutkan oleh Lajnah tidak boleh untuk kita mengkafirkan mereka. Siapa mereka ini? Alladzina tawaqqafu fi kufrihim hatta tuqama alaihim al-hujjah, yaitu orang-orang yang tawakuf, bersikap abstain dari mengkafirkan para penyembah kubur. Nah, kita kafirkan atau tidak ini orang-orang yang memberikan udzur, yang bersikap ya udah ya mencari-carikan udzur seperti para dokter ini. Na'am, ini kan yang dibahas kan di dalam Fatwa Lajnah Daimah seperti itu kasusnya. Tidak boleh kita kafirkan mereka sampai ditegakkan kepada mereka hujjah. Mereka dalam hal ini bukan pelaku kesyirikannya, orang-orang yang memberikan udzur dari kalangan ahli tauhid itu tadi loh. Iya kan? Nah, sampai ditegakkan padanya hujjah terlebih dahulu. Dan ini kan sifatnya tidak mutlak juga. Nah, dilakukan dalam rangka bara'atul dhimmah, agar kita melepaskan tanggung jawab atau beban untuk terjatuh dalam kekeliruan memvonis ahli tauhid yang secara asal dia tidak terjatuh dalam kesyirikan, kita vonis kafir. Maka ditegakkan dulu kepada mereka hujjah. Kenapa? Karena ada syubhat katanya Syekh. Kemudian didatangkan ta'lilnya di sini li'anna tawaqqufahum an takfirihim lahu syubhah. Karena ketika mereka yang menisbatkan ke dakwah salafiyah ini, ahli tauhid ini katanya, ketika tawakuf memberikan udzur kepada pelaku syirik akbar, para penghamba kubur, tidak mengkafirkan mereka, memberikan sekian udzur kejahilan kepada mereka, ada syubhat pada mereka. Pada siapa? Pada para pemberi udzur ini, para ahli tauhid ini. Ada syubhat dari sisi apa? Dari sisi orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap kuburan itu menisbatkan terafiliasi kepada Islam, sholat, puasa, zakat, umroh, amalan-amalan zahir. Ada dua amalan zahir yang bagi mereka itu membingungkan. Bagi mereka amalan zahir kekufuran, yaitu syirik kepada kuburan, dan amalan zahir berupa afiliasi kepada Islam dan amalan-amalan Islam, sholat, puasa, dan yang lainnya. Nah, syubhat bagi mereka untuk mengkafirkan. Maka kita tidak bisa mengkafirkan, katanya Al-Lajnah ini, jangan kita kafirkan mereka yang memberikan udzur sampai ditegakkan pada mereka, jadi dijelaskan bahwasanya nggak ada udzur pada orang-orang musyrik itu, mereka itu kafir. Nah, mereka telah mencederai asluddin, pokok dasar tauhid, tidak mewujudkan rukunnya. Bagaimana bisa dikatakan mereka berislam, bertauhid? Kita katakan seperti itu, dan ini dalam rangka juga penegakan hujah kepada mereka ini. Momen kita duduk di sini menegakkan hujah kepada mereka. Tolong rujuk kembali, teliti kembali, bahas lagi permasalahan dengan teliti. Kalian terancam dalam jurang kemurtadan ini. Nah,
Nah, ini yang dibahas ini permasalahan ketika ada syubhat padanya. Nah, sekarang pencelaan dan penistaan kepada agama, apakah dia termasuk permasalahan yang ada syubhat padanya? Sehingga tidak butuh untuk kita tegakkan hujah kepada kalian ketika kalian memberikan udzur kepada penista agama. Jelas bahasannya? Jelas. Nah, apakah konteks orang yang memberikan udzur kepada penista agama disamakan dengan konteks di fatwa ini orang yang memberikan udzur kepada penyembah kubur? Dikatakan oleh lajnah, penyembahan terhadap kubur terkadang ada padanya syubhat bagi orang yang memberikan udzur. Tapi penistaan agama ini tidak terbayangkan karena dia menafikan asrul ta'zim kan. Nah, bahasan ini di dalam lajnah harusnya menggugah kesadaran kita semua. Mereka-mereka yang memberikan udzur itu sedang menempatkan satu langkah kaki mereka di jurang kekufuran, atau bahkan sudah murtad. Nah, atau bahkan sudah murtad. Nah, ini kita bahas secara ilmiah. Man lam yukafir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara ijma'an. Nah, tidak kufur kepada tauhid. Cuman bahasanya lajnah sini, bahasanya lajnah ad-daimah di sini konsepnya yaitu orang-orang yang memberikan udzur kepada para penyembah kubur. Kemudian lajnah melanjutkan, li'anna tawaqqufahum an takfirihim lahu syubhah wa hiya i'tiqaduhum annahu la budda min iqamatil hujjah ala ulaikal quburiyyin qabla takfirihim bi khilafi man la syubhata fi kufrihi kal yahudi wan nasara wa syuyu'iyyin wa asbahihim. Kemudian lajnah mengatakan, kenapa sih saudara-saudara kita dari kalangan ahli tauhid tadi, orang-orang yang aku salafi itu tadi, yang memberi udzur ya, yang memberikan udzur tadi, kenapa kok kita tidak kafirkan langsung? Al-Lajnah Daimah menempatkan di sini ya bara'atu dhimmah lah, kehati-hatian, ihtiyat, berjaga-jaga. Kita tidak kafirkan mereka kecuali setelah kita jelaskan. Mungkin pada mereka ada syubhat yang harus dijelaskan. Nah, apa syubhatnya? Syubhat yang ada pada mereka salafiyun itu. Nah, kita tidak boleh mengkafirkan orang musyrik kecuali setelah kita tegakkan hujjah. Padahal hujjah itu telah tegak seiring dengan sampainya salah. Dan juga Islam itu sendiri punya syarat kan. Syarat minimalnya adalah ilmu tentang nafi dan isbat la ilaha illallah. Ini konsep Islam harus paham dulu, harus dipahami sesuai ahli sunnah. La ilaha illallah itu harus diyakini dalam hati, di mana keyakinan itu sudah didahului oleh ilmu, diucapkan dengan lisan syahadat, diimplementasikan dalam amalan lahiriah. Ini konsep la ilaha illallah dalam akidah ahli sunnah. Nah, adapun dikatakan sah la ilaha illallah seseorang walaupun dia tidak mengamalkan la ilaha illallah, ya ini kan kontradiksi yang hebat, menunjukkan penyimpangan mereka yang akut dalam masalah akidah tentang keimanan ini. Nah, baik. Kemudian Al-Lajnah Daimah mengatakan beda dengan yang tidak ada syubhat padanya, pada kekufrannya, seperti Yahudi, Nasoro, orang-orang komunis dan yang semisal mereka. Fahaula la syubhata fi kufrihim. Orang-orang yang semisal itu nggak ada kesamaran, kerancuan atas kekafiran mereka. Kemudian diatof wala fi kufri man lam yukaffir hum. Tidak ada kerancuan sedikit pun, syubhat sedikit pun atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan mereka. Orang-orang yang bersikap abstain terhadap kekafiran, terhadap kekafiran yang jelas seperti kekafiran Yahudi dan Nasoro. Nah, karena nggak ada syubhat, ilahnya karena nggak ada syubhat. Kita kembalikan sekarang, dudukkan permasalahan penistaan agama dan pencelaan agama itu yang mencederai aslut ta'zim terhadap iman dan din itu sendiri, yang tidak terbayangkan seseorang menisbatkan kepada iman, kepada din, kemudian dia nistakan. Nah, apakah ini termasuk permasalahan yang rancu? Mungkin dikatakan syubhat ataukah tidak? Sehingga tawakuf dalam masalah ini itu memurtadkan pelakunya. Sebagaimana bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang yang tidak layak, tidak pantas untuk dihukumi kafir,
Ini konsekuensinya kekufuran. Begitu pula tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, terbatalkan keimanannya. Ini juga kemurtadan. Nah, jadi harusnya dipahami fatwa lajnah ini sebagai suatu pelecut. Nah, kamu nggak bisa tinggal diam dong. Kamu nggak bisa bergampangan loh dalam masalah ini. Nah, jadi keduanya berbahaya. Bermudah-mudahan dalam takfir, tapi bersikap tawakuf atau wara' dalam masalah takfir yang jelas kafirannya, ini memurtadkan pelaku. Wal'iyadzubillah. Jadi dari sini ya kita bisa pahami bahwasanya orang-orang seperti mereka ini tidak diragukan kesesatannya. Kita katakan mereka mubtadi' dhal. Kita katakan mereka mubtadi' dhal, tidak boleh diambil ilmu dari mereka. Ini seminim-minimnya. Kalau kita mau taksirkan seminim-minimnya. Padahal permasalahannya bahkan bisa menjatuhkan mereka dalam kemurtadan, atau bahkan bisa murtad wal-iyadzu billah. Nah, jadi masalahnya kan bahaya. Ini yang dijawab oleh mereka, oleh Dr. Abdullah Roy. Silahkan merujuk ke Fatwa Lajnah Ad-Daimah di jilid kedua halaman 99 ini.